Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bercerita kepada teman-teman mengenai pengalaman saya dalam membangun startup. Nah, terutama dalam hal co-founder ya. Pada tahun 2020, sebenarnya kita 2019 itu udah coba membangun startup, namanya itu Inventora. Nah, kemudian di tahun 2020 kita rebranding dengan nama Pabrik. Nah, di sini saya sebagai founder dari Pabrik ingin sedikit sharing kepada teman-teman mengenai pengalaman terburuk, worst case-nya kita waktu itu dalam hal co-founder ya. Nah, sebelumnya saya jumpa sama co-foundernya itu di acara Gerakan Nasional 1000 Startup. Waktu itu di tahun 2019 Agustus, kalau nggak salah itu di Gelora Bung Karno, Istora Senayan gitu ya. Nah, di situ pun kita jumpanya nggak sengaja, waktu itu udah akhir acara. Dari situ kita coba membangun Inventora. Lalu seiring berjalannya waktu siaplah websitenya. Nah, namun secara bisnis model ataupun secara MVP itu kurang kita dapat olah ya ke pasar. Nah, dari situ kita coba lakukan iterasi dan lain sebagainya. Di tahun 2020 kalau nggak salah itu di bulan April atau Mei itu kita rebranding dengan nama Pabrik gitu. Nah, dari situ sebenarnya yang CTO saya ini, co-foundernya ini, karena inventornya nggak jalan waktu itu sempat kita lost contact gitu ya, sehingga kita nggak ada berhubungan lagi tuh dari Desember 2019 sampai dengan April atau Mei 2020. Nah, di situ saya menghubungi beliau lagi untuk menggarap project baru rebranding dengan nama Pabrik. Nah, waktu itu memang Inventora agak ini banget ya, abstrak banget, apa yang mau dikerjain nggak jelas. Nah, di Pabrik ini kita coba fokuskan lagi apa yang kira-kira bisa kita mudah lah untuk kita go to market strategi. Nah, setelah saya hubungi di April 2000 atau Mei 2020, beliau interest untuk gabung di Pabrik lagi gitu ya, untuk kita bangun bersama. Kemudian saya waktu itu punya duit gitu ya, memang nggak terlalu banyak. Kita rekrut lah tim internship. Nah, beliau sebagai CTO-nya lah bisa dibilang gitu ya, yang menghandle tim internship IT-nya itu. Kemudian setelah kita rekrut, kita buat sistem topologinya, kemudian juga relationship diagramnya dan lain sebagainya. Oke, clear. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi nih. Nah, terutama beliau lah ya yang paham mengenai teknikalnya gitu. Nah, akhirnya beliau membuat sistemnya itu bersama tim intern. Itu kalau nggak salah itu memang kita bertahap dalam membuatnya. Dari bulan Juni 2020, kemudian kita launch itu pertama banget. Nah, oke. Setelah itu perbaikan lagi sampai akhirnya di tahun 2020 di bulan kalau nggak salah September. Nah, karena beliau mengira istilahnya memiliki pandangan lain lah, kita nggak bisa ya
mengatur pandangan orang, isi pikiran orang, kecuali kita emang ahli banget gitu ya, hipnoterapi atau apa. Nah, jadi beliau memutuskan untuk keluar dari pabrik. Alasannya karena dari sayanya beliau merasa kita belum bisa jualan lah gitu ya. Nah ya nggak masalah, itu pandangan beliau. Kemudian dari situ kita coba diskusi lagi, apa nih ya yang perlu kita perbaikin gitu kan. Nah terakhir karena udah puncaknya konflik di kita, ya udah malam-malamnya lagi tidur kita kan, dia bekerja. Nah sistem yang udah dia buat itu dia tarik kembali, artinya dia ambil, dihapus dari server gitu ya. Kemudian yang nampil di webnya pabrik.com itu waktu itu hanya semacam company profile gitu. Nah itu sangat menyakitkan teman-teman. Dari situ kita memiliki pengalaman bahwasanya ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting buat kita sebagai startup founder dalam membuat founder agreement. Nah waktu itu sayangnya saya sebenarnya draft founder agreement itu udah saya buat dan sudah saya share ke dianya gitu. Nah cuman kita nggak segera menandatanganinya, sehingga ya itulah yang terjadi. Kita akhirnya mengulang kembali masa dari Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan teman-teman. Kita ulang lagi membangun sistemnya. Nah tentu kan dari saya yang udah keluar duit dengan tim intern ya lumayan jutaan gitu kan. Ya akhirnya kita juga oke lah kalau gitu, yang namanya bisnis ya pasti ada ruginya. Ini saya ceritakan sebagai pelajaran buat teman-teman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah jadi dari September itu saya rekrut lagi nih tim intern yang mungkin agak bagus sedikit lah kualifikasinya. Akhirnya dapat, kita buat ulang sistemnya. Kemudian kita waktu itu sempat launch versi website dan itu emang belum jalan. Ya namanya startup nggak bisa langsung dapat duit gitu kan. Kalau emang dapat duit ya itu emang jago gitu. Nah kita terus melakukan iterasi. Ya bagus juga kalau misalnya udah langsung menghasilkan profit gitu ya, atau keuntungan lah. Lalu dari situ saat ini kita coba buat versi apps-nya, mudah-mudahan bisa segera launch. Nah dari pengalaman itu saya ada membuat semacam ini ya, kelas online bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat, atau bisa dibilang ya membuat draft founder agreement agar teman-teman tidak masuk ke jurang yang sama gitu. Jadi teman-teman udah habis duit, habis tenaga, pikiran, waktu, sistem yang udah kita rancang, tiba-tiba co-founder atau CTO yang memahami tentang teknis main cabut aja gitu. Nah seharusnya kan kalau misalnya berpikir agak-agak waras, ya teman-teman bisa ajak diskusi gitu. Nah mungkin nanti di draft founder agreement-nya bisa teman-teman tulis misalnya kalau seandainya dia mau keluar,
sistem yang udah dia buat kita bayarin gitu, atau dikonversi dengan saham, yang mana nanti mungkin kalau misalnya ada yang baru atau investor atau apa, nah itu diganti gitu. Nah sebenarnya juga setiap produk yang kita launch itu berubah terus teman-teman. Itu nggak fix apa yang udah dia bangun pertama banget gitu. Itu pasti akan berubah, pasti akan berubah, dan itu cepet banget berubahnya gitu. Jadi nggak dibayar pun sebenarnya nggak masalah gitu, cuman tahap awalnya ini untuk kita ngetes. Nah itu yang mungkin memakan waktu gitu kan. Nah jadi itu aja teman-teman sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik ingin mengikuti kelas online tersebut. Saya letakkan link di description video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.